seperti ini. Jadi kalau ini pergerakannya cepat itu dia masih bisa menangkap ya HP-nya. Nah seperti itu. Nah dia masih bisa menangkap ya teman-teman, seperti itu. Itulah gunanya fitur mode. Berikut ini saya bagikan tutorial cara setting kamera bawaan HP Infinix Hot 50. Jadi buat kalian yang HP-nya sama seperti ini, atau mungkin bisa juga kalian terapkan di Infinix Hot seri yang lain, misalnya Hot 50 5G atau Hot 50 Pro. Coba aja, barangkali sama ya teman-teman, seperti itu. Oke, dan langsung aja kita buka aplikasi kamera bawaannya. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak yang perlu kita setting ya teman-teman. Di sini langsung aja saya jelasin dari yang bagian kiri, yaitu bagian film. Ini itu lebih ke template ya teman-teman, seperti template yang ada di TikTok itu. Jadi bisa kalian coba sendiri, misalnya seperti ini. Nah, ini kalau direkam ini itu akan seperti efek-efek. Nah, seperti itu, jedak-jeduk ya, seperti itu. Dan ini ada musiknya, tapi saya matikan ya, takut kena copyright. Nah, seperti itu, ini hampir seperti template aja ya. Nanti saya akan lihatkan hasilnya. Nah, ini dia, kita akhiri dan kita lihat hasilnya. Ini template aja ya sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, cuman efek-efek doang ya, seperti itu. Saya hapus aja. Kemudian yang kedua yaitu bagian video. Di sini itu ada bagian yang utama, yaitu seperti ini, resolusi. Di sini kalian bisa mentokin sampai 2K 30 fps ya. Namun kalian bisa pilih juga yang 1080. Ini dia, untuk nanti bisa dibuat bahan mentahan jika ingin di slow down atau di membuat video slow motion itu bisa diatur ke kecepatan 0,5 ya. Seperti itu. Kan nanti kalau ini kan ini bahannya 60 fps. Nanti kalau dibuat kecepatan 0,5 atau setengah kecepatan, fps-nya itu enggak patah-patah banget ya. Masih tersisa di 30 fps. Kemudian yang kiri ini hanya flash, kemudian yang tengah ini settingannya seperti ini. Yaitu seperti ini, ada watermark, fokus AI ini bisa kalian aktifkan juga. Dan pengaturan ini, ya ini pengaturan ya biasa saja ya, nggak ada yang perlu banyak kita setting sih sebenarnya. Karena HP ini itu nggak punya stabilizer, jadi kalian kalau ngerekam ya harus hati-hati seperti itu. Kemudian di sini ada filter, bisa kalian coba filter warnanya, nanti bisa kalian sesuaikan juga. Tetapi saya biasanya jarang menggunakan filter-filter seperti ini ya. Kita matikan di sini saja seperti itu. Kemudian di sini ada fitur untuk mengatur bokeh. Nah, bisa kalian atur sendiri ya teman-teman, seperti ini. Jika bokehnya itu aktif, biasanya itu di latar belakang itu agak buram ya, seperti itu ya. Fitur mode fokus ini cocok untuk foto ya, kalau video itu ya saya jarang menggunakannya. Kita matikan saja. Kemudian yang ini yaitu filter kecantikan ya, seperti efek kulit halus, efek mode apa ini, AI atau apa ini. Bisa kalian atur-atur sendiri ya teman-teman. Ya, ini banyak sekali fiturnya. Bisa kalian atur sendiri. Saya lebih pilih nggak pakai filter aja sih kalau membuat video. Nah, kalau kalian membuat video YouTube itu ya mending resolusinya seperti ini ya teman-teman, di Full HD ya. Ini resolusinya itu sudah cocok untuk video TikTok dan YouTube ya, jika bagian video ini. Jadi resolusinya itu 16:9, nanti cocok untuk video YouTube, TikTok ataupun ya Facebook pun sama ya. Nah, saran aku jika ingin membuat video YouTube, pilih aja di sini di 2K ini ya, atau 1080p Full HD jika ingin membuat video TikTok ataupun YouTube. 1080 ini sebenarnya sudah cukup baik ya. Nanti kalau diatur ke 2K, filenya cukup gede, jadi tambah lebih besar. Kemudian yang di sebelahnya ada AI Cam. Nah, ini dia, bisa kalian gunakan untuk memfoto-foto seperti ini. Kemudian di sini ada 50 megapiksel ya. Jadi sebenarnya HP ini itu apa memang aslinya 50 megapiksel?
Saya kurang paham ya teman-teman, tetapi saya setelah cek di sini pakai aplikasi device info ini dia. Jadi kameranya itu seperti ini, 12 megapiksel ya, seperti itu. Mungkin 50 megapiksel ini dibantu AI ya, jadi cuma resolusinya aja yang dinaikkan biar jadi 50 megapiksel. Kemudian ini dia ada scan QR, bisa kalian gunakan untuk scan kode suatu produk ya. Misalnya scan kode QR-nya ada di sini. Ini kan ada QR kode seperti ini ya. Nanti akan ditampilkan ataupun link menuju suatu website ya. Seperti ini nanti kan bisa ditampilkan juga. Kemudian di sini itu ada filter ya. Kok filter sih? Settingan. Misalnya ada timer berapa detik, bisa kalian atur sendiri. Dan juga ini HDR ini bisa kalian aktifkan atau tidak, tapi sebaiknya diaktifkan saja biar fotonya itu resolusinya lebih detail ya. Kemudian cap air custom ini bisa kalian pilih, misalnya merek HP kalian tampilkan ya, bisa kalian atur sendiri ya. Mungkin kalian juga sudah paham mengenai watermark foto. Kemudian di sini ada resolusi. Resolusi ini ya ukuran gambar ya, misalnya 16:9 atau sesuai HP seperti ini full, atau 4:3. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga ada filter seperti ini, bisa kalian pilih-pilih aja. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, mode potret yang ada di video ya, seperti ini. Ada fitur fokusnya. Fokusnya itu bisa kalian atur-atur ya. Nanti kan ada, ini kurang cocok sebenarnya karena videonya ini kurang jauh, objeknya kurang jauh. Nah, seperti ini ada perintah harap berada dalam jarak 2 meter dari subjek. Nah, ini harusnya 2 meter jadi nggak kelihatan jelas ya. Nah, semakin angkanya ini dipilih di angka kecil, maka background itu akan lebih bokeh. Nanti jika diatur ke angka yang besar, nanti gambarnya itu sama aja ya, depan belakang nggak ada bokeh-bokehnya seperti itu. Jadi bokehnya itu nggak terasa. Jadi kalian sesuaikan aja bokehnya di angka yang berapa, misalnya 1 berapa sampai berapa gitu ya, jika ingin mendapatkan bokeh yang bagus. Kemudian ini ada mode malam ya, bisa kalian coba sendiri. Dan ini lainnya ya, lainnya ini ada seperti gerak lambat. Nah, gerak lambat ini seperti kita membuat time lapse ya, seperti ini. Kita coba, ini kan objeknya bergeraknya lambat ya, nanti bisa dibuat sangat lambat sekali. Nah, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia nanti akan dibikin slow motion ya. Nah, seperti ini, slow motion. Karena memang HP ini sudah support untuk membuat video slow motion, yaitu karena FPS-nya sudah sampai 60 tadi ya. Kemudian ini dia ada video selang waktu, yaitu untuk membuat time lapse. Jadi bisa kalian gunakan untuk merekam pergerakan awan, pergerakan motor di jalan raya, tetapi kalian harus menggunakan tripod ya, karena ini video yang lama, nanti akan dijadikan video berapa detik begitu ya konsepnya. Kemudian ini dia ada video ganda ya, ini video untuk melihat depan belakang ya, seperti itu. Kemudian ini yang terakhir ya, yang saya mau bahas, yaitu mode pro. Nah, mode pro ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Oke, misalnya kalian ingin mendapatkan foto yang pergerakannya objek itu cepat, misalnya hewan ataupun burung ataupun kendaraan. Itu kan kalian motonya itu butuh waktu yang cekreknya itu cepat ya. Biar gambarnya itu nggak kabur, kalian setting aja seperti ini. Langsung aja ke inti pembahasan ya. Misalnya kita mau merekam benda yang pergerakannya cepat seperti ini. Kita setting aja shutter speednya, ini dia shutter speed.
shutter speednya di angka yang tinggi. Nah, di angka yang seperti ini, besar. Kemudian ISO-nya kita sesuaikan ya, seperti ini, di angka yang tinggi juga. Misalnya benda yang akan kita potret kan ini ya, seperti ini. Jadi kalau ini pergerakannya cepat itu, dia masih bisa menangkap ya HP-nya. Nah, seperti itu. Nah, dia masih bisa menangkap ya teman-teman, seperti itu. Itulah gunanya fitur mode potret ya teman-teman. Namun misalnya kalian ingin membuat foto ya, foto itu yang seperti efek kilat, efek cahaya gitu ya. Misalnya jalan raya yang akan kalian foto agar videonya itu seperti lampu yang pemanjang gitu ya, seperti di jalan yang rame itu. Misalnya kalian buat aja seperti ini, shutter speednya itu di angka yang sangat lambat seperti ini, misalnya angka 1 atau 1,5 ya, dan ISO nya ini kalian turunin di angka yang kecil seperti ini. Nah, ini kan agak cepat ya, benda yang saya video, yang saya foto maksudnya. Kita coba misalnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita turunkan lagi ISO-nya ya. ISO-nya 100 saja. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan hasilnya teman-teman. Nah, jika video ini itu seperti pergerakan motor, ini akan menjadi seperti lampu yang sangat panjang seperti itu ya teman-teman. Atau bisa coba kalian coba untuk memfoto air terjun ataupun hujan, itu coba aja ya. Yang penting HP kalian itu dalam kondisi pakai tripod kalau seperti ini, karena kalau goyang-goyang malah videonya itu kabur ya. Itulah gunanya ISO yang sangat rendah dengan shutter speed yang ini juga. Misalnya saya atur 1/8 ya, hasilnya kayak mana. Nah, kurang terasa ya teman-teman. Oke, itu dia teman-teman ya, kalau kalian sering gunakan untuk memfoto seperti burung ataupun apa pergerakannya itu yang cepat, gunakan aja shutter speed yang tinggi, misalnya 750 dengan ISO yang agak dinaikkan seperti itu. Biar gambarnya itu walaupun pergerakannya cepat seperti ini, dia itu masih ketangkep ya objeknya. Nah, seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.